أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas segala nikmatnya kita masih bisa diberi kesempatan berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Amin. Sholawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin tabiatnya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya. Pembahasan kemarin kan tentang kekeluargaan ya, yang telah disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Saiful Islam. Nah, sekarang saya akan membahas tentang cara mendidik anak. Belum punya keluarga juga belum ya, punya pasangan aja belum, apalagi punya anak ya. Tapi nggak apa-apa, kita sama-sama belajar ya. Kita ngebahas tentang masa depan kita. Sedikit aja mau sharing tentang ilmu yang saya dan teman-teman pembinaan dapatkan ketika kemarin kita kajian sama Teh Nabila tentang mendidik anak sejak menghidupkan ruh Al-Quran sejak dini. Ini juga bisa apa ya? Semoga bisa membukakan hati orang-orang di luar sana yang sekarang lagi booming kan, child free, yang katanya nggak mau punya anak, yang katanya hidup berdua aja udah susah gitu, apalagi punya anak, budget makin naik dan segala rupa. Nah, jadi teman-teman, anak itu sebuah perhiasan. Menurut Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal, perhiasan orang tua adalah anak. Bukan perhiasan yang ada di tangannya, ya bukan yang ada di lehernya, tapi kesehatan anakmu, pendidikan anakmu, ketaatan anakmu terhadap orang tua, itulah perhiasan. Seperti dalam surat At-Takasur, Alhaakumut Takasur, artinya apa? Bermegah-megahan telah melalaikanmu. Nah, anak ini adalah sebagai amanah. Jangan sampai amanah yang Allah titipkan kepada kita itu kita gunakan untuk bermegah-megahan, untuk jadi melalaikan kita gitu, pamer ke sana ke sini. Anak baru lahir, jekrek sana sini, difoto dengan berbagai macam kostum, itu padahal masih merah ya, bayi masih merah gitu. Jemuran pakai kacamata hitam, jekrek. Terus bisa merangkak sedikit, jekrek. Bisa lari, jekrek. Udah bisa makan, jekrek. Ya gitu. Jekrek. Oh, cekrek. Ya, pokoknya gitu. Ya itu tergantung niat kita juga ya. Tergantung niat kita juga. Nah, terus 3 hal yang harus kita didik ke anak kita. Yang pertama itu mendidik untuk mencintai Nabi kita. Kita perlahan terangkan tentang sirah nabawiyah sedikit-sedikit. Terus yang kedua mendidik untuk mencintai keluarganya Nabi Rasul. Dan yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Kita sedikit-sedikit talqin. Sedikit-sedikit talqin. Nah, terus kenapa harus sejak dini? Karena kita harus mengajarkan anak-anak perjalanan hidup. Cara dia mengenal penciptanya kayak gimana. Kalau kita kan meskipun kita di sini masih masih single semuanya, belum punya keluarga
kecil, apalagi anak. Tapi kita kan sering ngurus gitu ya, ngurus anak-anak asatidz di sini kayak ya sering lah gitu. Misalkan kalau kita lagi ngasuh Umar, misalkan coba terangin ke dia gitu. Umar, Umar, ini bunganya bagus ya, indah. Ciptaan siapa? Ciptaan Allah. Nah, pokoknya kita jelaskan keagungan dan keesaan Allah. Yang kedua, menanamkan karakteristik sahabat dan perjuangan. Sama aja ini masuknya ke Sirah Nabawi. Yang ketiga juga mengajarkan tentang sejarah. Sama. Yang keempat, meladani perjalanan hidup orang-orang dahulu, sahabiyah dan para sahabat. Yang kelima, mengajarkan untuk mampu mengendalikan perasaan, memaknai kemenangan. Kemenangan di sini maksudnya tuh surga ya. Kita tuh harus menanamkan rasa rasa cinta dia untuk bersemangat beramal, beribadah untuk menggapai kemenangan yaitu surga. Yang keenam, menanamkan rohani anak. Nah, terus jadi ketika anak umur 2 sampai 7 tahun itu dia memiliki daya memori yang tajam, baik verbal ataupun non-verbal. Jadi hati-hati untuk kita yang sering mengasuh anak orang. Jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang kasar. Terus perbuatan kita juga dicontoh gitu sama dia ketika dia umur 2 sampai 7 tahun. Nah, terus terus tanamkan komunikasi sejak dini. Yang pertama itu ada qaulan sadida, yaitu perkataan yang benar. Perkataan yang benar itu apa? Ya jangan ngebohong. Nanti kalau bohong hidungnya panjang loh. Kan enggak, kan itu tuh bohong kan. Kita tuh ngomongnya bohong. Jangan bohong ya. Nanti kalau bohong Allah itu enggak suka gitu. Pokoknya kita harus belajar untuk berbicara yang benar. Yang kedua, qaulan baligo, perkataan yang berbekas dan menyentuh. Contohnya ya, omongan kita itu harus yang pokoknya kita tuh harus ngomong yang benar. Yang bisa menyampaikan. Jadi anak itu termotivasi dengan kata-kata kita. Yang ketiga yaitu qaulan ma'rufah, perkataan yang baik. Yang tidak menghina, tidak menyentak gitu. Terus yang keempat, qaulan karima, penuh motivasi dan apresiasi. Apresiasikan setiap kegiatan anak gitu, setiap progres anak. Nah, yang kelima, qaulan layyina, lemah lembut. Ketika kita berbicara lemah lembut itu, jadi anak itu gak pernah takut dengan perkataan kita, gak pernah ngerasa takut gitu, karena kita menyampaikannya dengan cara yang lemah lembut. Dan yang terakhir yaitu qaulan maisyura, ngomong yang dicerna, bisa dicerna sama anak gitu. Misalkan gini, nanti kalau puasa dapat reward loh. Kan kalau reward itu anak tuh nggak ngerti reward tuh apa gitu kan. Ya jadi ya reward tuh kan nggak ngerti ya anak kan, sama aja. Sama kayak balasan. Anak juga nggak ngerti balasan itu apa sih gitu kan. Maksudnya tuh apa gitu. Coba kita ngomongnya dengan cara yang bisa dicerna oleh anak gitu. Nanti kalau puasa dapat hadiah. Mau nggak gitu. Iya, sesuai umurnya. Terus ini juga ya tambahan juga,
kalau bisa gitu, kita jangan memarahi anak di waktu subuh dan malam hari, karena di waktu itu tuh kitanya lagi nggak sinkron dan anak juga kan lagi nggak sinkron ya. Dan yang paling penting itu ketika waktu subuh dan malam itu daya serap anak itu lebih tajam. Jadi pasti berbekas banget di hati anak gitu. Nah, terus posisi anak dalam kehidupan itu sebagai apa sih? Nah, anak itu adalah sebagai amanah. Amanah yang Allah titipkan ke kita. Jadi kadang ya mungkin kita nih ya ahwat nanti kalau jadi ibu mungkin ngerasa capek, ngerasa kayak anak tuh bandel banget gitu mungkin ya nanti. Kalau kita ingat anak itu sebagai amanah, insya Allah kita nggak bakal marah sekesel-keselnya kita ke anak gitu. Kalau misalkan anak itu amanah, kalau dia bikin kesel, masa kita harus ngemarahin gitu, ya kan? Terus yang kedua, anak adalah generasi penerus. Kayak yang disebutkan dalam hadis ya, yang generasi penerus. Terus anak juga sebagai investasi akhirat, seperti yang dikatakan dalam hadis yang sering kita dengar ya, yang kalau kita wafat maka terputuslah semua amal manusia kecuali 3 macam perbuatan, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solih yang mendoakannya. Nah, nah makanya yang mungkin ini bisa dijadiin sebagai dalil bagi orang-orang yang memilih untuk child free gitu ya. Semoga ya jangan sampai terwujudkan, karena anak itu adalah investasi akhirat kita. Dan yang terakhir, anak adalah perhiasan dunia. Gitu. Nah, terus anak adalah Nah, jadi ya teman-teman, meskipun kita gitu ya mungkin masih jauh ke tahap ini, tapi harus mempersiapkan sejak sekarang gitu. Jangan sampai kita nggak mempersiapkan apa-apa gitu. Karena kadang hal yang udah dipersiapkan juga di luar prediksi gitu, apalagi yang belum pernah dipersiapkan gitu. Ya, mungkin sedikit saja dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan yang terakhir, yang terakhir semangat untuk terus belajar. Belajar hal-hal yang belum kita ketahui. Cukup sekian. Dan yang terakhir, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.